Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari grupnya MMC dan ada beberapa yang di request. Yang pertama ada Kepik, kedua IPTP, ketiga IATA, keempat Behit, kelima Becap, keenam BABP, ketujuh MNCN, kedelapan BMTR, kesembilan MSKY, dan terakhir Hatam. Langsung saja ke saham pertama. Ada Kepik yang ditutup di harga 83 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarinya ada distribusi ini ya. Warna merah ini sedikit aja brokernya, tapi nilainya besar-besar. Kalau warna hijau nih brokernya banyak, tapi yang nilainya kecil-kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Kepik sudah di area bottom lagi. Bottom semenjak Mei 2022 di 82 ya. Anggap 80 itulah bottom ya. Karena angka genapnya dan apakah ini akan ada tarikan ke atas? Kalau dilihat MACD-nya sudah mengarah ke atas ya. Tapi sayang volumenya makin hari makin kecil. Doji terus dan ya ini sih menarik. Kalau yang sabar ya risknya udah kecil kan. 5 poin aja risknya. 83, 80, 78 atau 77 udah stop loss saja. Kalau memang arahnya turun ya udah berarti ke bawah. Tapi ini kelihatannya bagus kan. Teknikalnya lagi konsolidasinya bagus nih. Ya kalau tertarik ya bisa nih masuk ya. Tapi ya itu perlu kesabaran. Siapa tahu ada dikasih tarikan 1 minggu seperti di 3 Oktober kan bisa nih. 1 minggu dia ditarik naik. Ini kan 1 minggu nih. Tarik naik ke atas sampai 100. Lumayan kan. Di tanggal berapa nih pernah ditarik naik juga. Di tanggal 11 Juli seminggu ya ditarik naik. Ya, seperti itu kalau ditarik naik nih lumayan. Risknya kan 5 poin. Kalau naiknya itu kisaran lebih dari 5 poin. Ke 90 aja 7 poin. Siapa tahu ditarik naik kan sama bandarnya. Ya udah Bapak Ibu bisa bungkus. Risk reward bisa 1:1 atau 1:2. Bisa tarik ke EMA 200-nya 93. Itu aja ya. Cuman itu butuh kesabaran dan harus siap stop loss ya. Kalau dia jebol support berarti support bahkan semenjak Januari nih support terendahnya tahun ini kalau diturun lebih 77 ya udah tinggalin dulu. Itu aja untuk Kepik. Seperti itu untuk Kepik. Langsung saja ke saham kedua ada IPTP yang ditutup menguat 1,2% ke harga 84. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinya IPTP ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPTP juga di 80 ya dan sama harganya dengan Kepik. Ini harus dijaga nih. 90 jebol 80 terakhir. Kalau dia 80 jebol ya udah 60. Gak ada cerita lagi. Makin dalam, makin lama nunggunya kalau yang nggak pakai stop loss ya. Dan kalau mau bagus ya harus rebound. Minggu ini harus tutup minimal di 90. Itu bagus. Tapi untuk konfirmasi uptrendnya tuh dia harus break 90 100 ya, 100 saja. Atau ini juga kelihatannya dia sudah mematahkan trend downtrendnya. Kalau ditarik garis dari semenjak Juni 2022. Ya ini patah nih downtrendnya ya. Semoga aja ditarik ya. Kemarin kan grupnya Pak Sandiaga Uno, grup Saratoga udah tarik minggu kemarin. Minggu sebelumnya Bumi, grupnya Pak Bakri dan grupnya MNC ini belum ditarik-tarik. Siapa tahu minggu ini bermain ditarik sama bandarnya ya. Jadi siap-siap jaga-jaga aja. Kalau ada flow, ada rame transaksi untuk grup-grup MNC ya Bapak Ibu tinggal pilih sahamnya yang diincar ya. Ini kan lagi di area support nih, risknya juga kecil kalau berminat. Jadi seperti itu. Untuk IPTP kalau dilihat dari weekly-nya doji 2 kali dan harus hijau ya. Kalau bisa tutup di 90 minggu ini udah bagus tuh IPTP. Seperti itu. Tapi ini saham downtrend, hati-hati. High risk dan tergantung profil risiko masing-masing ya. Sesuaikan. Kalau nggak siap trading di saham seperti ini ya jangan pilih saham yang lain. Big cap misalnya LQ45, Big Bang kan. Yang penting sabar dan sesuai dengan psikologis. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada IATA yang ditutup terkoreksi 2,02% ke harga 145. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin itu net sell dan ini ya. Dia itu ada notifikasi kasus X, jadi naiknya cuma 10%. Kalau dia broker summary-nya ada akumulasi di IATA. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IATA ini waktu itu trading plan-nya ya udah naik, udah lumayan tuh.
Dan sekarang dia koreksinya pohon kecil dan ada reisu. Dan IATA besok itu mulai perdagangan untuk warrantnya ya. 1:1 dengan harga di 210, mulai start 31 Oktober 2022 dan trading end akhirnya itu di 27 Oktober 2025. 3 tahun transaksi warrantnya. Jadi apakah ini sentimen menarik? Kalau dilihat itu juga ada akumulasi ya dari broker yang jarang dipakai retail. Dan ya kalau bisa break 150 Senin bagus. Senin harus lewat 150. Ini kan dia tersandar di EMA 20-nya. Bisa nggak sih beli harga tanggung seperti ini dengan kondisi seperti ini ya lo ya? Nggak semua kondisi ya bisa. Menurut saya sih kalau nekat, siapa tahu sentimen warrant besok mulai ditradingkan itu bisa ditarik naik dan kelihatan tadi ada akumulasi, ya nekat aja. Cuman lossnya harus siap sekitar 6%. Rewardnya berapa? Minimal 4% ke 150-152 itu. Dan ya ada peluang bisa disentuh lagi 160. Kalau dia sentuh 160 ini akan uptrend karena dia di atas EMA 200-nya. Dan lihat EMA 200-nya itu sudut kemiringannya masih di atas 30 derajat, hampir 45 derajat ya. Tinggal nunggu break aja nih udah uptrend dan EMA 20-nya akan ngekor ke atas dan siap-siap ya. Sepertinya ada sinyal. Yang penting minggu ini dia berhasil break 160, kalau bisa tembus 180 itu peluang besar akan uptrend. Tapi kalau arahnya besok di berapa ya? Arahnya itu kan cuman 10%. Nah, di 159 besok kalau dia arah itu ya. Kelihatan juga koreksi belum kecil ya. Kita lihat aja besok momentumnya ada nggak di IATA. Jadi seperti itu untuk IATA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Behit yang ditutup terkoreksi 1,53% ke harga 64. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker samarnya Behit ada akumulasi. Langsung saja ke technicalnya. Behit di atas EMA 20-nya di atas 64. Ya besok bagus nih kalau tembus 6566. Ya akan coba uptrend juga. Dan ya tadi grup Bakri udah jalan, grup Saratoga udah jalan, grup MNC belum jalan nih. Siapa tahu ditarik minggu ini. Kita lihat aja ya, bisa jadi pantauan grup MNC minggu ini. Jadi seperti itu aja untuk Behit. Kalau dilihat dari weekly-nya bagus nih, candlenya bullish engulfing menutup penuh candle minggu sebelumnya, tinggal tembus 66. Siap bagus nih untuk Bahita. Tapi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk Behit. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Becap yang ditutup terkoreksi 2,75% ke harga 106. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker samarnya Becap ada akumulasi. Langsung saja ke technicalnya. Chart technical Becap ini juga belum mampu tembus 110 ya. Cuman ya itu support quote-nya 100, jangan sampai jebol itu aja. Harga sekarang agak jauh memang dari supportnya. Dia jebol EMA 20-nya masalah nggak? Harusnya kalau besok grup MNC ditarik naik ya bisa aja dia belok arah ya. Karena selama di atas 100 ini ya masih bisa area dia balik arah ke atas ya. Cuman ya itu harga belinya nanggung kalau maksa beli di harga sekarang ya. Yang penting kalau mau nekat, pokoknya nih support quote-nya 100 itu jangan jebol. Itu aja ya. Untuk Becap minggu kemarin terus mau bentuk higher high higher low. Menurut saya sih ada peluang untuk tembus. Kalau bisa tembus 110 itu menarik tuh untuk Becap. Jadi seperti itu untuk Becap. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BABP yang ditutup terkoreksi 0,91% ke harga 108. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker samarnya BABP ada akumulasi. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical BABP ada akumulasi, cuman dia terus membentuk minggu ini ya. 3 hari ke belakang itu lower high, lower high, lower high. Tapi bertahan di atas 107, 108. Masih bisa ditoleransi nih. Siapa tahu dia mau bentuk pola. Ini saya sering kebalik, mohon maaf ya Bapak Ibu. Kalau penyebutannya salah, nah ini pola descending triangle ya. Karena lower high, lower high. Kalau dia higher low itu ascending ya. Jadi mohon maaf, sering salah dalam penyebutan pola. Tapi ya itu. Yang penting Bapak Ibu tahu polanya dan arahnya aja ya. Walaupun dalam penyebutannya kadang saya salah. Jadi seperti itu ya. Untuk BABP besok kalau tembus 114 ini bagus nih. 113 ya. Untuk itu tuh bagus untuk BABP. Jadi bisa diperhatikan BABP risknya kecil aja nih. Nggak perlu nunggu bawah. Pokoknya tutup di bawah EMA 20-nya nih udah gagal. Tinggalin aja. 2% atau 3% udah cut aja. Target profit minimal 114, 115 nih, risk reward 1/2, 1/3 hampir kan.
ya udah ini menarik nih untuk BABP. Asalkan ya itu grup MNC digoreng, Senin jalan tuh grup-grup MNC yang lainnya. Jadi seperti itu. Untuk BABP kalau dilihat dari candle weekly-nya ini hammer terbalik ya atau doji, tapi tutupannya bagus nih. Volume juga bagus. Ya kuncinya jangan turun dari 108 itulah ya. Dari EMA 20-nya ini. Pakai EMA 20 ini aja supportnya juga bisa. Ini kan kelihatan ditahan. Kalau dia jebol ya udah gagal. Jadi seperti itu aja untuk BABP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MNCN yang ditutup menguat 1,21% ke harga 835. Kalau dilihat dari asing net buy. Kalau di broker semarnya MNCN ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal MNCN ada akumulasi ya, wajar ada akumulasi ya, karena udah di area support. Supportnya 780 sampai 790 800 itu ya. Dia sempat offset sekali ya terus tarik naik ya. Itu berarti ada candle rejection, dan kondisi seperti ini ya pelan-pelan naik harusnya ya. Dan minimal naiknya itu pola dead cat bond ke 900. Semoga minggu ini tercapai. Sepertinya ada potensi ditarik grup MNC minggu ini. Tapi ini disclaimer on ya. Ini kan candle weekly-nya targetnya 900, tapi kalau mau lebih panjang ya ini. Kelihatan ya 780 ternyata dijaganya. Sempat offset 20 poin ya, itu masih bisa ditoleransi lah ya. Dan sekarang itu support quote-nya 800 bukan 780. Kalau dia gagal berada di atas 800, pola dead cat bond harus bertahan di atas 800 untuk MNCN dengan target minggu ini 900. Kalaupun gagal nembus ke atas ya paling nggak disentuh 900. Tapi ini disclaimer on. EMA 20 sudah ditembus, EMA 60 belum ya, atau minimal EMA 60-nya ini 880 dan seperti itu. Untuk MNCN bisa diperhatikan, cuman ya sudah ketinggalan juga ya. Kalau Bapak Ibu nekat di area bawah ini 800 780 ini area beli ya bisa, sekarang udah jauh dari support. Jadi seperti itu untuk MNCN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMTR yang ditutup menguat 2,02% ke harga 302. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya BMTR ada sedikit distribusi oleh SQ ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMTR ini ada indikasi pola cup and handle, sepertinya tetap arahnya ke atas. Ya ini kesempatan ya. Dia sempat turun 280 terus mantul juga ya. Ya ini sama karena dia udah downtrend cukup dalam, 50% lebih penurunannya dari peaknya. Dan dilihat juga BMTR ini udah turun dalam, pernah sampai 39% dari peaknya 29 Juli ya di 470. Dan ya ini pelan-pelan naik, sepertinya nih rejection dan dia akan terus naik. Ini ada pola Morningstar ya, range-nya kecil aja nih. Kalau memang mau jalan ya harusnya langsung jalan, jangan turun-turun lagi. Kalau Bapak Ibu mau cut loss-nya di bawah 290 ya bisa aja. Ini 4% ya, 288 bisa tuh cut loss. Targetnya minimal 320 tuh 7% ya. Jadi risk reward 1/2 sampai 330. Itu target arah BMTR kalau jalan minggu ini, minimal sentuh 320 330. Jadi seperti itu untuk BMTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSKY yang ditutup menguat 0,87% ke harga 230. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia broker semarnya ada sedikit akumulasi tapi tipis ya. Likuiditas kecil tapi pelan-pelan naik nih. Besok kalau lewat 230 sih harusnya jalan lagi ini. Targetnya 250, semoga minggu ini ditarik sampai 250 ya. Untuk MSKY cuman yaitu likuiditasnya kecil, tergantung Bapak Ibu lah kalau tertarik ya. 250 nih targetnya minggu ini. Dan ini ada pola ascending triangle ya, bukan descending, karena dia mau bentuk higher low tapi atasnya sama. Nah ini pola ascending triangle, jadi targetnya ya masih sama nih 250. Kalau dia break EMA 20-nya di 234, 236 itu ya udah ada peluang ya. Kalau nggak false break arahnya 250 untuk MSKY. Jadi menarik nggak untuk grup MNC minggu ini? Sepertinya menarik ya. Ada peluang bisa ditarik. Tapi ini disclaimer on, kita nggak tahu ya, harusnya Senin Selasa ya ditarik tuh kalau mau jalan ya, karena teknikalnya nggak mungkin kan Senin Selasa koreksi lagi. Harusnya kalau pola-pola seperti ini Senin Selasa tuh harus hijau, paling nggak Senin tuh langsung hijau atau koreksi dulu Senin satu candle baru Selasa ditarik naik, bisa seperti itu. Tapi ini disclaimer on ya, jangan ditelan mentah-mentah, dianalisa kembali biar nggak ada yang saling menyalahkan ya. Namanya market nih apapun bisa terjadi. Jadi seperti itu untuk MSKY, ada peluang tetap rebound. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Hatam yang di request terkoreksi 0,97% ke harga 406. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dia broker samarnya Hatam ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Hatam
sudah menyentuh 420 namun gagal tembus. Kemana arahnya kondisi seperti ini? Ini kan ada pola juga ascending triangle yang suka pola ya. Tapi saya jarang-jarang juga gunakan. Yang penting bagi saya itu support resisten klasik ini aja udah tahu. Support resisten klasik itu udah mantep lah. Walaupun nggak tahu pola-pola yang akan terjadi. Nah ini targetnya 460. Bisa nggak? Harusnya sih bisa. Cuman agak jauh ya supportnya sekarang. Support kuatnya itu di 480. Atau seperti ini bisa ya. Tapi ini disclaimer on juga ya, risk kecil aja main. Pokoknya tutup di bawah 400 cut dulu. Atau average down. Kalau dia nggak mau cut loss mepet, average down di 380. Cuman hati-hati ya, kalau dia turun makin dalam ya makin dalam juga cut lossnya. Kalau nggak pakai cut loss makin rugi waktu. Itu pilih-pilih aja yang mana sesuaikan profil resiko Bapak Ibu. Kalau sabar menunggu, rugi waktu siap, sampai kapan dia naik, ya tetap hot boleh. Nggak ada yang salah. Tapi kalau biasanya kalau sering cut loss tipis nggak mau, pas cut lossnya udah besar 20%, 30% atau 15% dan akhirnya pasrah dan cut loss, ya kalau punya kebiasaan seperti itu mending disiplin cut loss 5% cut ya. Kalau punya kebiasaan seperti itu di 15%, 20% putus harapan baru cut loss. Kalau udah keseringan seperti itu berarti yang salah Bapak Ibu sendiri ya. Jadi kalau seperti itu polanya mainnya Bapak Ibu ya, kalau bisa disiplin aja 5% cut ya. Belajar lagi apa yang salah kan bisa seperti itu. Karena di saat kita cut loss kita akan mempelajari kenapa sampai bisa cut loss. Apa salah cara belinya, harganya, atau polanya, support resistennya yang salah digambar. Nah seperti itu kan. Setiap apapun yang terjadi di market nih akan jadi pengalaman dan itu bisa dipelajari lagi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Jangan sampai bertahun-tahun salahnya seperti itu aja. Berarti itu nggak berkembang. Kalau Bapak Ibu punya pola yang nggak mau pakai cut loss, harus belajar fundamental. Lihat perusahaan mana yang lagi murah, prospeknya bagus, gimana pertumbuhannya nanti ke depan, apakah bisa growth atau lainnya ya. Atau kalau nggak mau pusing-pusing membaca fundamental, laporan keuangan, menganalisa apa itu saham yang bagus lagi murah, ya pilih Big Bang aja udah. Pilih Big Bang itu udah paling bener dah. Nggak pusing-pusing lagi. Kalaupun turun ya udah tinggal tambah. Ngambil dividennya aja. Kalau untuk long term ya bagus harusnya Big Bang ya. Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI. Ya bisa seperti itu. Ya, jadi sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Kalau Hatam menurut saya sih kalau dia bisa break ke 420 itu jalan lagi. Targetnya minimal 460 untuk Hatam minggu ini ya. Kalau break 420. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.